Oke, kembali lagi di my channel, masih bersama Sagardos Channel. Di konten kali ini saya akan membahas tentang penyebab dan cara mengatasi lovebird menjeruji. Setelah lovebird ini gacor, seringkali di lapangan atau di area kontes, kendala yang terjadi adalah lovebird tersebut menjeruji. Penyebabnya apa sih dan cara mengatasinya? Tetap stay tune di Sagardos Channel. Oke, langsung saja penyebab burung lovebird ngejeruji. Ini versi saya dan cara mengatasinya pun versi saya. Jadi mohon maaf bila kurang pas dengan narasumber lain atau menurut pendapat sahabat, wah ini kurang, ya mohon maaf karena ini versi saya dan tidak niat menggurui. Sekali lagi, di konten ini tidak niat menggurui. Oke, langsung yang pertama, untuk penyebab dari lovebird jeruji atau ngering, terutama lovebird betina fighter dalam hal ini, itu penyebabnya salah satunya adalah yang pertama, yaitu tangkringannya tidak nyaman. Yang biasanya tangkringan kita menggunakan asam, kayu asam, dalam hal ini kita rubah menjadi plastik atau sebaliknya, atau ukurannya pun seperti itu, posisinya itu pun sangat mempengaruhi untuk kenyamanan lovebird itu sendiri. Yang menjadi sebuah penyebab adalah ketika tangkringannya itu tidak nyaman. Jadi harus jeli sekali dalam memperhatikan tangkringan tersebut. Jadi solusinya untuk bila mana tangkringannya tidak nyaman adalah dengan cara mencari tangkringan yang pas dan nyaman untuk lovebird itu sendiri, baik bahan, ukuran, serta posisinya. Seperti itu yang pertama tipsnya. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua, emosi dan birahi lovebird ini tidak stabil. Kenapa? Ini penyebabnya emosi dan birahinya tidak stabil itu mungkin dari pakannya atau pola rawatan yang berubah. Yang biasanya pola mandinya sehari, misal pagi dan malam, ini berubah. Atau banyaknya mandi, yang biasanya mandi basah kuyup sekarang spray halus saja. Atau pakan yang biasanya polos, millet polos, itu diganti menjadi yang lebih kencang. Itu pun akan mempengaruhi lovebird sehingga menjeruji atau ngering di area gantangan. Itu salah satunya. Jadi solusinya adalah menyetabilkan emosi dan birahinya dengan cara pola rawatan kembali seperti semula. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah lovebird ini bertemu dengan lovebird yang memicu lovebird ini ngering atau jeruji. Jadi ada ketertarikan dengan lovebird sampingnya atau depannya, belakangnya, kanan kiri. Jadi lovebird tersebut memicu lovebird kita itu ngering, entah suka atau bagaimana gitu. Itu juga sering saya temukan di area gantangan gitu. Jadi ya solusinya mungkin di season keduanya dihindari lovebird tersebut. Pasti sahabat ngekek semua lebih jeli tuh, kok ada perubahan saat di gantangan, apakah ketemu burung lovebird warna kuning atau warna hijau. Itu sahabat ngekek semua yang lebih tahu, jadi bisa diperhatikan. Jadi solusinya naik lagi season 2, dijauhi dari lovebird itu.
Kemudian selanjutnya yang keempat adalah cara penyimpanan lobet di rumah. Jadi si lobet ini sering disimpan di bawah, kemudian di atasnya itu ada lobet lain gitu. Jadi memicu lobet ini untuk ngering gitu. Jadi merubah kebiasaan yang biasanya sejajar atau jejer, ini malah si lobet ini di atasnya ada lobet lagi, dia di posisinya di bawah. Jadi si lobet ini terbiasa ngering gitu. Nah solusinya yaitu lobet kalau mau dikerodong ya dikerodong saja, kalau mau dijejerin dijejerin saja gitu. Untuk posisi ini saya kira sangat gampang gitu. Jadi untuk penyimpanan juga harus diperhatikan, itu akan menjadi sebuah penyebab kebiasaan lobet itu ngering gitu atau jeruji seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, lobet tersebut belum mapan atau masih muda gitu ya, tapi sudah kita lombakan ya. Terkadang kan kita ingin lihat gitu mental lobet kita seperti apa gitu di lapangan, rupanya masih muda. Rasa penasaran kita tinggi, kemudian lobet tersebut belum mapan jadi ngering. Ini juga salah satu penyebab dari lobet itu ngering. Jadi solusinya apa? Kalau menurut saya ini bukan masalah. Jadi kita sedang melatih lobet muda ya, lobet bakalan kita ya, hal yang wajar. Nah untuk solusinya sendiri ya tetap kita harus perhatikan dari tangkringannya dan lain-lainnya, kita perhatikan lagi. Kemudian untuk latihannya ya tetap saja kita latih. Syukur-syukur dengan perawatan mandi dan lain-lain bisa merubah kebiasaan lobet muda tersebut untuk tidak ngering atau tidak jeruji seperti itu. Jadi ya solusinya tetap dirawat, latihan tetap latihan, syukur-syukur ditunggu sampai mapan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah lobet ini dalam kondisi stres gitu, takut karena mungkin perdana digantangkan ya atau dilombakan, dia tak biasa dengan keramaian ya, yang akhirnya lobet tersebut takut gitu. Atau bisa jadi stres ini terjadi karena lobet yang biasanya digantang di tengah ini digantangkan di pinggir dekat penonton gitu. Misalnya kondisinya rame dengan teriakan dan lain-lain, sehingga lobet ini ngering gitu ya, takut malah. Jadi karena mentalnya kurang seperti itu pun bisa terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana solusinya ya. Untuk yang biasa di pinggir, yang biasa di tengah itu ya jangan digantangkan di pinggir. Kemudian yang stres karena takut gitu, itu dengan keramaian itu juga bisa kita biasakan menyimpan lobet ini di rumah ini yang sering dilalui orang gitu, agar lobet ini terbiasa melihat orang gitu ya. Jadi mentalnya keluar gitu, seperti itu. Kemudian ada juga kondisi lobet ini kurang tertekan malah. Jadi lawannya tidak sepadan, burung ini kurang ketekan, yang akhirnya ngebuang ngekeknya itu atau bunyinya malah menjeruji atau ngering. Ini pun sering saya temukan di lobet saya seperti itu, dan itu hal yang wajar. Mungkin alangkah baiknya kita bawa lobetnya 2 gitu, yang sepadan, itu juga bisa jadi solusi. Atau kita naik ke yang biasanya latber ya ke latpres, biar musuhnya atau lawannya lebih sepadan agar tertekan dan kemudian bunyi ngekeknya anteng di tangkringan, itu pun jadi solusi. Kemudian yang selanjutnya itu perubahan rawatan ya. Itu maksudnya bagaimana perubahan rawatan ini yang sehari-harinya ini
misal Senin sampai Kamis itu biasanya kegiatannya seperti apa, apakah pola mandi, embun, pakan dan lain-lain. Ini ada perubahan gitu. Kemudian di hari Jumat, Sabtu, Minggunya pun seperti itu. Ini pun akan mengakibatkan ya lobet tersebut performanya jadi kurang ya, yang akhirnya jadi ngering gitu, jeruji. Nah, mungkin di pemberian app-nya atau pakannya juga kencang, mandinya juga kurang. Ini pun penyebab dari lobet itu ngering karena perubahan rawatannya. Kemudian yang selanjutnya solusinya bagaimana? Alangkah baiknya si rawatan ini dikembalikan lagi ke semula. Bila mana awalnya lobet ini sering anteng, ngekeknya enak di tangkringan gitu kan ya, kita cermati, kita kembalikan lagi ke rawatan seperti semula. Kemudian yang selanjutnya sesuai pengalaman saya itu burungnya sering di kandang kotak gitu, gitu, jarang di kandang bulat. Ini pun versi saya gitu ya. Jadi di kandang bulat hanya saat mau lomba saja atau saat lomba saja gitu. Jadi kesehariannya kandang kotak terus. Jadi yang biasanya space-nya luas, ini space-nya jadi jadi sempit. Jadi dia tidak terbiasa gitu. Nah, ini juga salah satu faktor bisa ya. Jadi penempatan lobet ini sering di kandang kotak. Jadi solusinya bagaimana untuk hal yang seperti ini? Solusinya adalah kita simpan si lobet ini bisa di kandang kotak, tapi mungkin di hari-hari tertentu itu pun bisa jadi solusi. Ataupun pagi di kandang kotak, malamnya kita masukkan lagi kandang bulat dan dikerodong lagi, itu pun bisa jadi solusi. Intinya dari frekuensi aja sih, ini tidak masalah sih ya, tidak terlalu masalah besar ya, tapi intinya ini merubah sedikit rawatan saja gitu. Yang biasa kandang kotak frekuensinya dikurangi di kandang kotaknya, dibiasakan di kandang bulat. Nah, yang unik lagi ini yang terakhir, ini menurut saya, dan ini mau percaya atau enggak ini terjadi. Jadi saya pernah karena efek masteran ya yang saya maksud. Jadi saya pernah memasteri burung ini dengan nada yang berbeda gitu. Rupanya nada ini dibawakan di gantangan, dan alhasil nada tersebut memicu si lobet ini ngering gitu. Rupanya nada yang saya masterin ini, yang saya gunakan ini nada masteran lobet ngekek panjang cuman sedang ngering gitu, dan memang mirip sekali dibawakan di gantangan. Nah, alhasil burungnya ngering seperti itu. Dan solusinya adalah saya kembali lagi ke masteran awal. Seperti itu sih, simple. Nah, itu saja sih penyebab dan solusi dari saya untuk mengatasi ya lobet ngejeruji ya atau ngering. Nah, semoga bermanfaat, tidak niat menggurui, hanya niat berbagi. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Salam ngekek.